Namaku Oyi. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat semua ya. Hari ini Oyi mau ngajakin teman-teman tur ke desa wisata Kampung Flori. Desa wisata Kampung Flori ini lokasinya di Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai namanya, Kampung Flori ini adalah desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kampung Flori ini luas sekali, kurang lebih sekitar 8 hektar. Nah, tepatnya terbagi menjadi 3 wilayah yang ditangani oleh divisi yang berbeda, yakni Tarunatani, Dewi Flori, dan Bali Deso. Tarunatani adalah showroom tanaman hias dan buah-buahan. Dewi Flori adalah tempat kita bisa melakukan kegiatan outbound. Dan Bali Deso adalah wilayah kulineran. Awalnya, Kampung Flori di sini dirintis dari ide iseng, hasil obrolan pendiri Flori. Konsep besar awalnya adalah petani milenial. Oyi juga baru dengar nih. Berhubung ada kakak-kakak dari Flori, yuk kita tanya langsung. Jadi tujuan awal mula kami membentuk sebuah kampung pertanian yang waktu itu sepele. Waktu itu ada obrolan-obrolan yaitu antara Pak Sudihartono selaku pembina Kampung Flori, ada Mas Redi, terus kemudian ada Mas Wiwit. Nah itu diantaranya itu pengen ada petani itu yang milenial. Jadi mereka membentuk orientasi dan mindset orang petani itu kotor, petani itu lelah, dan petani itu hanya menanam padi jagung itu mau dihilangkan. Dan pengen menarik generasi-generasi muda itu jadi petani yang milenial itu. Terus kemudian itu muncul kelompok Tarunatani yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian fokus untuk pembibitan, waktu itu lagi booming-boomingnya tanaman hias. Ada pucuk merah, brokoli, dan sebagainya. Kemudian terbentuklah Tarunatani yang ada di sisi sayap utara Kampung Flori yang fokus di pembudidayaan tanaman hias. Sampai sekarang masih eksis, bahkan sekarang punya greenhouse yang fokus ke agrek, aglonema, pokoknya mengikuti tren-tren pertanian tanaman hias di Indonesia, umumnya Yogyakarta khususnya. Terus, kalau awalnya hanya Tarunatani, kok bisa berkembang jadi ada outbound dan kulinernya? Terus kemudian setelah itu ada pemikiran, nek ming jual beli tanaman tok itu nggak rame. Terus kemudian ada beberapa orang yang bergabung, kemudian memberikan ide gimana kalau kita membuat divisi outbound. Nah kemudian outbound di situ tetap dihubungkan dengan pendidikan, edukasi yang basicnya di pertanian. Jadi muncullah yang namanya Dewi Flori. Nah Dewi Flori itu ketuanya Pak Muji, wakilnya itu ada Pak Buntoro, dan ada sekretaris waktu itu Mas Lius, dan bendaharanya waktu itu kalau nggak salah Mas Agus RB kalau nggak salah. Nah kemudian di Dewi Flori itu apa tuh isinya? Dewi Flori itu isinya outbound. Pokoknya outbound edukasi tentang tanaman, kita punya kurikulum, kita punya RPP, silabus, penilaian yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah setelah itu tetap mikir kalau outbound di sini nek hanya outbound tok nggak ada makannya. Kemudian terbentuklah Bali Deso Group yang itu dari 3 unit itu memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya masing-masing, tetapi tetap di bawah naungannya Kampung Flori. Setelah itu kita juga mikir lagi,
ini kan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada catering dari warga ketika Obon itu miliknya Pak Harto Group sama Pak Muji Group. Itu ada 2 kelompok catering yang memfasilitasi untuk konsumen-konsumen yang outbound di Kampung Flori. Jadi intinya dari semuanya itu tetap bermuara di pemberdayaan masyarakat supaya mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Kampung Flori itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih mendapat income tambahan selain di pekerjaannya yang sudah tetap dijalani. Lalu, apa sih yang membedakan Kampung Flori dengan desa wisata lain, Kak? Di Kampung Flori itu ketika mau outbound di sini fokus ke edukasi. Kita punya RPP istilahnya kalau di sekolah, ada souvenir pertaniannya, kreativitasnya, pembelajaran. Pokoknya intinya di Kampung Flori yang kita bedakan dengan yang lain, kami anggap beda itu adalah di sini ada edukasinya, punya RPP, lab alamnya untuk sekolah-sekolah dari jenjang paling bawah sampai masyarakat umum bisa belajar di sini. Dari menu outbound yang bersenang-senang untuk belajar. Nah, gitu teman-teman. Secara singkat Kampung Flori. Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke Kampung Flori, bisa tahu berbagai macam tanaman. Mulai dari yang bisa ditanam sendiri di rumah, sampai yang lagi hits se-Yogyakarta. Tuh, ada macam-macam kan? Kita itu di sini bukan hanya menjual saja, kita juga membuat bibitnya juga di sini. Seperti anggrek, seperti tanaman hias dan buah-buahan, kita membuat bibitnya saja. Jadi kita itu istilahnya kulaan, tapi tidak langsung dijual seperti itu. Kulaan kita ada porsi tersendiri, mana yang harus dijual pada saat itu kulaan, mana yang harus kita produksi dengan cara induan. Dari induan tersebut nanti kita rajang-rajang seperti kita stek atau kita buat pembibitan yang lain dengan cara-cara pertaniannya. Kalau teman-teman belum mengerti cara menanam dan merawat tanaman, santai aja. Mau muda atau tua, segala usia deh. Kakak-kakak Flori siap membantu. Kampung Flori selalu terbuka buat teman-teman yang ingin belajar. Seperti teman-teman dari SMK dan ibu-ibu PKK yang sedang melakukan kunjungan ini loh. Selain belajar, teman-teman juga bisa kok main-main di sini. Salah satu wahana favorit Ogi adalah terapi ikan. Terus, teman-teman yang fotogenik dan suka berfotoria bisa banget main ke taman selfie. Buat detail kegiatan, Kampung Flori juga aktif di dunia online kok. Iya kan, Kak? Kenapa harus ada Instagram dan sebagainya? Nah, di zaman sekarang ini kan serba online ya, serba digital. Nah, untuk marketing di zaman sekarang itu lebih mudah menggunakan online. Kita gunakan Instagram, manfaatkan Instagram, Facebook, dan lagi kita punya website, tapi ya kita punya website kampungflorijogja.com. Kita maksimalkan untuk promosi di Kampung Florinya. Wah, apakah ide dari konsep ini muncul tiba-tiba? Atau ada pelatihannya juga, Kak? Konsep dari Kampung Flori ini sebenarnya kenapa harus ada tim-tim atau tentang digitalnya, itu awalnya itu kita dibimbing atau didampingi sama Bank Indonesia damping ke Kampung Flori selama 3 tahun, yaitu tentang kelembagaannya, tentang mereka support sekali Bank Indonesia, support tentang pendanaan juga, support tentang pembuatan tim digital marketing. Ada pelatihan kemarin, ada pelatihan tentang digital marketing, ada 4 orang dilatih untuk
optimalisasi Instagram, optimalisasi media sosial dan website. Dan kalau perut teman-teman lapar setelah berpetualang, nggak perlu khawatir, karena di sini juga ada tempat kulineran. Wah, lihat makanannya. Duh, Oi jadi lapar juga. Kampung Flori sudah dikunjungi oleh banyak instansi. Selain itu, Kampung Flori juga pernah meraih penghargaan seperti Kehati Award dan juara 3 Ekowisata Anugerah Pariwisata Indonesia tahun 2019. Hihi, keren banget kan? Tapi tentunya perkembangan Flori tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kampung Flori pun punya harapan yang ingin mereka wujudkan. Apa saja ya? Harapan saya untuk Kampung Flori itu adalah kedepannya di sini menjadi pusat edukasi flori, edukasi tanaman, edukasi apapun, bahkan nanti edukasi flora dan fauna. Jadi kedepannya tetap kami dari Kampung Flori tetap solid walaupun di masa pandemi seperti ini kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi harapannya adalah Kampung Flori bermanfaat untuk sekitar wilayah Laosan, khususnya umumnya Telogoadi, secara luas Yogyakarta. Itu harapan saya. Harapan untuk Kampung Flori, kalau mimpi-mimpi dari Kampung Flori itu Kampung Flori bisa jadi percontohan untuk wisatanya, bisa menjadi destinasi wisata unggulan untuk nasional, baik nasional maupun daerah. Bisa kalau di sini kan ada Taruna Tani, itu bagian pertanian, bisa melengkapi penghijauan di perkotaan dan sebagainya. Jadi mensuplai tanaman di daerah-daerah lain. Kalau buat saya sendiri harapannya saya bisa hidup di sini. Karena pengalaman saya kerja itu banyak banget. Saya pernah jadi buruh, pernah jadi guru TK, pernah jadi yang saya sekarang masih jalan tuh di percetakan dan macam-macam. Pengen saya fokus di sini, ternyata di sini bisa menghidupi saya. Itu harapan dari saya. Kalau harapan buat Kampung Florinya ya semakin maju, jadi percontohan wisata di Jogja atau di Indonesia lah, go internasional. Kalau kakak, Oh iya, kalau saya tuh inginnya Flori itu dari beberapa lini itu bisa satu rembukan gitu, satu misi, satu visi yang intinya satu untuk bersama untuk satu gitu. Jadi kita tuh antara Dewi Flori, antara Balin Deso, antara kita sih ada semacam seni usaha mutualisme seperti itu. Jadi antara tanaman sama outdoornya juga ada seni usaha mutualisme, misal seperti ada green souvenir seperti itu. Di situ juga Kampung Flori kan sekarang ada green souvenir atau. Nah di situ kenapa tidak kita menggunakan semacam green souvenir atau kita menggunakan masyarakat sekitar yang mempunyai keterampilan misalnya dalam membatik atau dalam makanan kering seperti itu. ada yang mau main tapi takut karena COVID. Kampung Flori tetap aman dikunjungi selama pandemi kok. Karena di sini tersedia fasilitas yang mendukung protokol kesehatan COVID, seperti wastafel lengkap dengan sabunnya dan pengecekan suhu. Di sini juga tersedia infografis protokol COVID yang akan senantiasa mengingatkan sobat tani sekalian. Oh iya, Kampung Flori ini tempatnya juga alam terbuka loh. Jadi tidak perlu khawatir berada di ruang tertutup terus-menerus. Yang penting tetap terapkan social distancing dan memakai masker. Hihi, gimana? Kelihatan seru banget kan? Jadi jangan ragu buat main ke desa wisata Kampung Flori ya.
Yuk kita belajar sambil bermain di alam terbuka. Selalu happy di Kampung Flori.